Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengapa kelompok kami memilih program TV Kabar Petang sebagai sumber utama analisis kami. Untuk alasan singkatnya, program ini berada di saluran TV, TV One, di mana saluran TV ini mempunyai tidak sedikit kontroversi dan masalah. TV One kerap kali bermasalah dengan KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia. TV One dinilai sering kali berpihak kepada salah satu pihak, terutama saat masa pemilu presiden. Karena banyaknya hal kontroversial inilah yang membuat kelompok kami tertarik untuk menganalisis salah satu program yang berada di saluran TV ini. TV One adalah perusahaan televisi milik keluarga Bakri dan merupakan jenis perusahaan family ownership karena sudah diturunkan dari Abu Rizal Bakri kepada anaknya Ardi Bakri. Program Kabar Petang sebenarnya cukup kontroversial, terlihat dari banyaknya pemberitaan buruk tentang artis lain hingga tidak netralnya pemberitaan paslon presiden terdahulu. Namun kasus yang baru-baru ini terjadi ialah pada perbedaan pemberitaan kasus antara Nia Ramadhani dan Rachel V-nya. Pada pemberitaan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri untuk kasus narkoba, hanya ada press conference untuk mengklarifikasi masalah mereka. Berbeda dengan Rachel V-nya saat kabur dari karantina yang memiliki kurang lebih 10 pemberitaan hanya dari Kabar Petang yang menunjukkan kekuasaan ownership. Apabila kita lihat dari sisi advertisement, Rachel V-nya dan Nia Ramadhani merupakan public figure yang dikenal oleh banyak masyarakat, sehingga pemberitaan tentang mereka mampu menarik banyak penonton. Pada akhirnya, hal ini dimanfaatkan untuk meningkatkan rating, share, serta profit dari stasiun televisi tersebut. Namun, dilihat dari sisi media elit, Nia Ramadhani merupakan istri dari Ardi Bakri yang mana adalah salah satu pimpinan TV One. Pemberitaan mengenai kasus mereka dapat mencoreng nama TV One dan dapat pula berdampak pada pihak politik yang berkaitan erat dengan TV One. Oleh karena itu, kekuatan politik di sini mampu memengaruhi TV One untuk mengurangi pemberitaan terkait Nia Ramadhani serta Ardi Bakri. Yang keempat adalah vlog. Pada kasus Ardi Bakri dan Nia Ramadhani dapat dilihat Kabar Petang melakukan vlog. Mereka tidak memberitakan kasus ini secara detail karena tidak sesuai dengan yang media TV One inginkan. Hal ini juga terjadi pada kasus perpecahan Partai Golkar di 2014-2015, di mana Kabar Petang membela Golkar pemilihan Abu Rizal Bakri dengan mempertanyakan pemerintahan. Yang terakhir adalah common enemy. Pada pemberitaan Ardi Bakri dan Nia Ramadhani, narkoba menjadi common enemy bagi masyarakat. Sementara pada kasus perpecahan Partai Golkar, Kabar Petang membuat Menteri Hukum dan HAM atau pemerintah sebagai common enemy dengan memberitakan bahwa mereka ikut campur dengan permasalahan internal Golkar dan menyalahgunakan kekuasaan. Hierarchy of Influence Theory. Shoemaker dan Rees dalam teorinya membagi 5 tingkatan level yang mempengaruhi isi media, baik itu pengaruh internal organisasi media maupun pengaruh eksternal media. Pengaruh internal meliputi individual level, rutinitas media, dan organisasi. Level organisasi dianggap Shoemaker dan Rees lebih berpengaruh pada isi media ketimbang 2 level sebelumnya, karena adanya kebijakan organisasi media yang menuntut pekerja media dan rutinitas mereka mau tidak mau harus tunduk. Seperti halnya yang terjadi pada pemberitaan program Kabar Petang di TV One yang tidak terlalu intensif dalam memberitakan kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Berdasarkan hal ini dapat kita amati bahwa ada upaya atau barangkali kebijakan internal organisasi TV One yang mempengaruhi intensitas dan isi pemberitaan mereka. Ardi Bakri selaku direktur utama tentu memiliki peran kekuasaan dan pengaruhnya dalam pembuatan kebijakan organisasi TV One. Hal ini sejalan dengan level organisasi dari teori hierarchy of influence yang menyatakan struktur manajemen organisasi, kebijakan organisasi, dan tujuan media dapat mempengaruhi isi media. Pengaruh dari eksternal memiliki 2 level. Extra media menyatakan bahwa pihak eksternal memberi pengaruh terhadap pemberitaan media. Di sini terlihat dikarenakan media lain mengulas kasus Nia Ardi, Kabar Petang memilih untuk memberitakan kasus tersebut walau hanya press conference yang bersumber dari polisi. Berkaitan dengan level selanjutnya, ideologi di mana Shoemaker dan Rees menggunakan asumsi Noam Chomsky dan Edward Herman bahwa media melayani dominasi elit. Ketika media dimiliki secara pribadi tanpa sensor resmi, media menjadi sistem propaganda yang sangat terlihat di sini dengan kurangnya pemberitaan tentang kasus Nia Ardi oleh Kabar Petang. Teori ekonomi politik media. Vincent Mosco mengatakan dalam teorinya, ekonomi politik media adalah studi hubungan sosial tentang kekuasaan yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya. Jika hal itu dihubungkan dengan kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dipakai oleh Nia Ramadhani dan direktur utama dari TV One yaitu Ardi Bakri, teori dan kasus ini sangat berhubungan. Hal itu berdasarkan pada definisi dari ekonomi politik media sendiri bahwa studi hubungan ini tentang kekuasaan yang meliputi produksi, distribusi, dan sumber daya, sehingga media milik keluarga Bakri itu sendiri disetting oleh mereka agar kasus dari pemiliknya dibiaskan.
Lalu ini juga termasuk dalam komodifikasi konten berita yang sama dibahas oleh stasiun televisi lain dengan contoh oleh Kompas TV, namun berita yang diproduksi oleh TV One terbilang lebih sedikit. Padahal kasus yang terjadi adalah pemilik dari TV One itu sendiri. Berdasarkan pengakuan dari Nia Ramadhani sendiri, dia mengonsumsi narkoba jenis sabu dikarenakan adanya tekanan dari pekerjaan dan efek pandemi. Dihubungkan dengan strukturisasi terkait hegemoni, hal ini menyebabkan berita yang diproduksi oleh TV One terkait kasus pemiliknya diliput menjadi berita yang terlihat positif, di mana seharusnya media adalah tempat yang netral. Dari penjelasan teman-teman tadi, kita sudah lihat banyak kasus-kasus yang membuat stasiun TV ini kontroversial, seperti kasus penyalahgunaan narkoba oleh Nia Ramadhani. TV One ini merupakan stasiun TV milik keluarga Bakri. Karena hal tersebut, pemberitaan kasus ini dinilai sedikit dan termasuk komodifikasi konten. Tentu saja hal ini termasuk tindakan yang tidak etis, di mana seharusnya stasiun TV menayangkan semua konten secara adil. Demikianlah penyampaian dari kelompok kami. Semoga semua hal yang sudah disampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.